Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dela. Kali ini kita akan belajar materi bakteri. Jadi, kita akan mempelajari materi bakteri. Berikut ini merupakan subbab yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama adalah pengertian bakteri. Bakteri merupakan probiotik yang sangat heterogen dan menghuni lingkungan yang beraneka ragam. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa bakteri itu ada yang bisa menghuni di lingkungan yang ekstrim, yaitu adalah Archibacteria. Sedangkan di lingkungan yang di sekitar kita dinamakan sebagai Eubacteria. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri bakteri. Bakteri merupakan organisme berukuran kecil sehingga sering disebut sebagai mikroorganisme. Uniseluler atau terdiri dari satu sel saja, bersifat prokaryotik, mempunyai ukuran dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron, hidup secara soliter, yaitu bisa dengan individu dan juga bisa berkoloni, bersifat kosmopolit, dan mempunyai dinding sel. Dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Oke, selanjutnya adalah struktur bakteri. Jadi, di sini sudah Budela jelaskan dan juga sudah Budela berikan pengertiannya terkait struktur bakteri yang menyusun suatu bakteri. Yang di situ ada flagella, nukleotida, kapsul, dinding sel, dan lain sebagainya. Nanti bisa diperhatikan kembali dan juga jangan lupa untuk dicatat. Selanjutnya adalah tipe bakteri berdasarkan tempat flagella. Jadi flagella ini adalah bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Nah, flagella ini berbeda dengan pili ya. Kalau flagella itu sebagai alat gerak, sedangkan pili itu membantu untuk proses transfer materi genetik atau digunakan untuk bereproduksi pada beberapa bakteri. Nah, flagella ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik, di mana masing-masing dari tipe-tipe ini sudah Budela jelaskan pada pertemuan yang sudah lalu dan juga di sini juga sudah Budela cantumkan di PPT. Nanti bisa dicatat kembali ya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Nah, di sini ada yang bentuknya bulat, batang, spiral, dan koma. Nah, di sini juga sudah Budela cantumkan bentuknya seperti apa dan macamnya seperti apa pada slide selanjutnya. Berikut ini merupakan macam-macam bentuk pada bakteri. Oke, nanti bisa dicatat dan dihafalkan. Selanjutnya ada morfologi bakteri. Nah, di setiap bakteri itu memiliki atau menghasilkan bentuk morfologi yang berbeda-beda jika dikembangkan atau dibiakkan dalam laboratorium. Nah, berikut ini sudah jelas ya bentuk-bentuknya dan juga macam-macam dari koloni bakteri. Oke, selanjutnya adalah reproduksi. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan juga seksual. Kita bahas yang aseksual dulu, yaitu proses pembelahan diri atau pembelahan biner. Yaitu proses ini mampu mereproduksi salinan genetik dari sel induk secara cepat. Oke, kita langsung saja ke proses pembelahan diri itu ya. Yang pertama, pada reproduksi aseksual itu yaitu pembelahan biner. Nah, pembelahan biner atau pembelahan diri itu dimulai dengan sel induk prokaryotik atau sel bakteri itu mulai proses replikasi DNA. Jadi DNA-nya direplikasi sehingga terbentuk duplikasi materi genetik dan menghasilkan atau memiliki dua salinan DNA. Jadi yang awalnya tadi cuma satu direplikasi sehingga terbentuk dua salinan DNA atau materi genetiknya.
Kemudian, dinding selnya itu akan mengalami pemanjangan atau akan memanjang dan membentuk dinding sekat di bagian tengahnya. Nah, di situ sudah mulai terbentuk dinding sekatnya. Nah, dinding sekat tersebut tersusun secara lengkap dan kedua selnya akan terpisah menjadi dua. Jadi setelah mengalami perlekukan akan memisah. Jadi dari bakteri donor ke bakteri resipien atau ya bakteri resipien itu akan memisah atau bakteri anakan. Nah, bakteri anakan ini akan sama dengan induknya sehingga menjadi dua bakteri seperti itu. Nah, sekarang kita bahas reproduksi seksual. Nah, jadi reproduksi seksual ini tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi perubahan pertukaran atau berupa pertukaran materi genetik, yaitu DNA. Nah, proses reproduksi seksual ini terjadi dari tiga metode, konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oke, selanjutnya akan kita bahas ketiga metode tersebut. Oke, yang pertama untuk reproduksi seksual adalah konjugasi. Jadi, yang pertama, proses dari reproduksi ini adalah di situ ada yang namanya donor dan juga resipien. Nah, donor ini memiliki F+. Nah, donor memiliki F plasmid atau F plus itu yang memungkinkan pembentukan pilus. Nah, pilus nanti digunakan sebagai jembatan atau yang memperantarai DNA untuk bisa masuk ke dalam resipien. Nah, karena resipien ini tidak memiliki pilus ya, karena dia F-min. Selanjutnya, donor membentuk pilus seksual dan menempel pada sel penerima. Jadi, pada yang kedua ini, tahap kedua ini, donor itu atau pilusnya itu sudah menempel ke resipien. Nah, terbentuk jembatan transfer. Nah, ini. Kemudian, satu untuk F plasmid DNA dipindahkan dari donor ke penerima atau ke resipien. Nah, plasmidnya mulai ditransfer, yang biru-biru ini ya, mulai ditransfer ke resipien. Nah, kedua sel mereplikasi DNA tersebut menjadi plasmid lengkap. Nah, sehingga sel penerima berubah menjadi F+. Dari F-min dia berubah menjadi F+, karena apa? Memiliki F plasmid atau memiliki pilus. Nah, pilusnya itu tadi bisa digunakan untuk menginfeksi atau untuk melakukan reproduksi ke bakteri resipien lainnya. Oke, selanjutnya adalah transduksi. Di sini gambarnya tidak nampak ya. Nanti Budela kirimkan PPT-nya. Adik-adik bisa lihat di situ, tapi Budela hanya sekedar menjelaskan saja. Jadi yang pertama, bakteri ini menempel pada virus akan menempel pada bakteri. Nah, bakteri donor dan menyuntikkan DNA virus. Jadi, virus itu menyuntikkan DNA-nya yang seperti yang kita sudah pelajari di siklus litik ataupun di siklus lisogenik ya. Jadi, virus itu pertama-tama menempel pada bakteri, kemudian diinjeksikan atau disuntikkan DNA-nya. Nah, DNA virus menyisip ke dalam kromosom bakteri dan membentuk profag. Nah, saat profag keluar atau pecah, atau biasa kita sebut sebagai lisis, pemisahannya kadang tidak rapi sehingga membawa sebagian gen bakteri. Jadi virus itu menghasilkan atau bakteri itu ketika lisis ya menghasilkan dua virus. Yang pertama ada virus yang membawa gennya sendiri, ada juga virus yang membawa dua gen, yaitu gen bakteri dan juga gen virus. Nah, virus baru terbentuk dengan membawa campuran DNA atau DNA bakteri. Oke, virus yang membawa gen campuran tersebut akan menginfeksi bakteri lain dan memasukkan DNA campuran ke dalam sel penerima baru.
Nah, gen bakteri yang terbawa dapat bergabung dengan DNA bakteri penerima melalui rekombinasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada transduksi itu membutuhkan bantuan bakteri. Kalau yang konjugasi tadi murni bakteri sendiri, kalau yang transduksi dari bantuan virus. Pada virus yang sudah terinfeksi atau itu tidak bisa lisis kembali karena bakterinya, karena virusnya sudah campuran, gennya itu sudah campuran. Sedangkan kalau yang pertama tadi kan gennya baru gen virus itu sendiri ya. Oke, silahkan diamati nanti gambarnya. Oke, selanjutnya adalah transformasi. Nah, transformasi ini tergolong lebih mudah daripada proses reproduksi yang lain ya. Jadi transformasi ini DNA bebas berada di lingkungan. Nah, DNA yang bebas itu digunakan untuk melakukan rekombinasi pada bakteri. Jadi bakteri itu mengambil DNA bebas. Nah, DNA bebas itu berasal dari bakteri yang telah mati atau telah terurai. Nah, biasanya di sekitar kita atau di udara itu ada DNA-nya. Biasanya bakteri itu juga bisa mengambil. Nah, dia itu diambil dulu DNA-nya, DNA bebas itu kemudian direkombinasi dan menghasilkan atau terbentuk sel rekombinan. Seperti itu. Oke, selanjutnya bakteri itu ada yang dapat diwarnai atau biasa disebut sebagai pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni gram positif dan juga gram negatif berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel bakteri. Jadi bakteri itu jika dia berwarna ungu, dia termasuk dalam gram positif, atau jika dia berwarna merah atau kekuningan, itu dia masuk ke dalam gram negatif. Nah, ini dibaca, silahkan ditulis dan dicatat. Tujuannya yaitu mempermudah melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bentuk, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini dilakukan di laboratorium ya, atau dilaksanakan praktikum. Nah, berikut ini pewarnaan gram positif dan juga gram negatif. Nah, jadi terlihat ya, gram positif itu seperti apa, gram negatif itu seperti apa pada bakteri. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi bakteri. Jadi, yang sudah Budila jelaskan tadi, ada yang namanya bakteri itu bisa hidup di tempat yang sangat ekstrim, seperti di sumber air panas, daerah yang berkadar garam tinggi, apa saja, di laut, air laut misalnya, di laut mati, dan juga di sekitar gunung berapi. Bukan di gunung berapinya ya, tapi di sekitar gunung berapi. Nah, di sini Archaebacteria itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Ada bentanogen, halofil, dan thermoacidofil. Oke, nanti bisa adik-adik baca. Kita lanjut saja ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai bakteri Eubacteria. Nah, kelompok bakteri ini biasanya itu disebut sebagai kelompok bakteri sejati. Nah, hidupnya itu di berbagai lingkungan yang sudah Bedila jelaskan tadi. Ada di mana saja? Di tangan, di meja, di pensil, di handphone, dan lain sebagainya. Eubacteria juga dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 5. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Di situ sudah Budila cantumkan pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga habitatnya. Nah, selanjutnya adalah sumber nutrisi bakteri. Jadi bakteri itu ada yang namanya bakteri autotrof.
Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang mengubah bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik sebagai bahan makanan. Berdasarkan sumber energinya, bakteri autotrof dibagi menjadi dua. Ada fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Nah, kalau fotoautotrof itu menggunakan cahaya matahari. Nah, sedangkan kemoautotrof itu bakteri memperoleh energi dengan cara mengoksidasi senyawa-senyawa kimia organik. Oke, nah di sini ada bakteri heterotrof. Nah, heterotrof ini adalah bakteri yang memperoleh energi dari bahan organik yang berada di sekitar kita. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu hidup sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain dan mendapatkan makanan dari organisme yang menjadi inang. Masih ingat kan inang kemarin itu apa? Kemudian yang kedua, bakteri heterotrof yang hidup sebagai saprofit. Mendapatkan makanan dengan cara membebaskan enzim dan menyerap bahan-bahan hasil reaksi enzimatis. Nah, ada juga berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada bakteri aerob dan anaerob. Nah, di sini ada peran bakteri, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Oke, yang pertama dapat mengurangi sampah organik, membantu pencernaan, fermentasi makanan, penghasil antibiotik. Nah, ada penyebab merugikan juga ya. Yang pertama, penyebab berbagai penyakit, TBC, tifus, dan kolera, kemudian perusakan bahan makanan, pencemaran lingkungan, dan ekosistem. Oke. Oke, itu saja dari Bu Dela. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut dan juga di situ sudah Bu Dela cantumkan ya, beberapa pengertian dan juga, peranan dari bakteri tersebut. Selain itu bisa dicatat kembali dan dipelajari kembali. Oke, sekian dari Bu Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.